Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta kondisi DEX dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 8.45 menit ya. Dimana kalau kita lihat dari data ekonomi yang akan rilis di sini ada dua data high impact, yaitu ada flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Kalau kita perhatikan dari dua data ini, di mana flash manufacturing PMI previousnya 51,6% ya. Kemudian diprediksi forecastnya ada angka 51,7%. Jadi ada kenaikan. Artinya kalau aktualnya sesuai dengan forecast ya, atau naik di atas forecast, maka akan terjadi kenaikan pada indeks dolar. Tapi kalau hasil aktualnya di bawah forecast, bahkan jauh di bawah previous, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Yang kedua ada data flash service PMI, dan kalau kita perhatikan di sini ada revisi dari 55,3% ya, forecastnya 54,7%. Jadi ada progres penurunan. Artinya kalau aktualnya sesuai dengan forecast, maka pengaruhnya terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau angkanya naik di atas 54,7%, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan dari kedua data ini ada sedikit perbedaan ya, di mana flash manufacturing PMI menunjukkan ekspektasi penguatan dari 51,6 menjadi 51,7, tapi untuk flash service PMI sendiri menunjukkan pelemahan dari 55,3% menjadi 54,7%. Tapi kalau kita lihat dari data sebelumnya ya, kalau dari flash manufacturing PMI kan dari 51,7 ya. Kemudian ada revisi 51,6, jadi revisinya lebih rendah daripada data utama yang rilis sebelumnya. Dan saat ini forecastnya 51,7, jadi ada kemungkinan kembali ke angka 51,7%. Menurut saya flash service PMI, flash manufacturing PMI ini ketika angkanya sesuai dengan yang diperkirakan, menurut saya sih potensinya akan lebih stabil. Tapi kalau dari angka flash service PMI sendiri dari 5,1%, oke, angkanya naik ya 55,3%. Ininya apa? Revisinya ya, naik di angka 55,3%. Dan Anda bisa lihat 54,7% yang diprediksikan itu jauh di bawah dari data sebelumnya 55,1% sebelum ada revisi kenaikan dari 55,3%. Artinya ada penurunan yang sangat signifikan. Jadi menurut saya indeks dolar untuk hari ini memiliki dorongan momentum penurunan yang sangat kuat dari dua data yang rilis ini. Itu sih menurut gambaran saya ya. Tapi nanti kita lihat hasil aktualnya dan dampaknya terhadap market, khususnya indeks dolar dan lawan market yang lain, apakah berpengaruh secara signifikan. Oke. Jadi prediksi saya seperti itu gambaran saya setelah melihat dari previous ke forecast dan revisi datanya. Dan sekarang kita akan lihat secara teknikal ya untuk indeks dolar, apakah sesuai dengan kondisi yang diperkirakan dan pengaruhnya yang lebih mendorong indeks dolar ke arah penurunan. Sekarang kita lihat langsung untuk indeks dolar. Check it out. Oke, kalau kita perhatikan indeks dolar di sisi hari kemarin ya, momentumnya memang bergerak bullish, di mana ada swing yang di break, dan posisi hari ini lebih cenderung dia konsolidasi ya. Anda bisa lihat kecenderungannya lebih konsolidasi. Saya berpendapat bahwasanya indeks dolar hari ini memiliki potensi melemah. Adapun kalau dia naik, oke, akan menguji kuat minimal area 104.76, dan di posisi ini besar kemungkinan dia akan melemah. Ataupun
berhasil breakout daripada previous daily low yang ada di posisi hari kemarin ya. Nah, di sini low yang di hari Selasa itu di 104.20. Jadi kalau area ini di breakout ya di posisi ini, maka akan terjadi potensi penurunan dan akan menguji wilayah area order block ya di posisi time frame 4 jam ini, baik di 103.87 sampai dengan 103.65. Kalau area order block tersebut di breakout, maka terjadi breakout order block dan tentunya retest dan melanjutkan penurunan kembali. Jadi potensinya untuk saat ini ya, menurut saya indeks dolar masih memiliki kecenderungan bearish yang cukup kuat. Oke, sekarang kita lihat untuk XAU/USD sampai dengan sore hari ini. Oke, untuk market XAU/USD, di mana dari sesi Asia ya sampai dengan sesi Eropa di sore hari ini berhasil break ya daripada key level di 2412.25. Jadi menurut saya potensinya akan menunjukkan aktivitas bullish ya. Setidaknya kalau kita perhatikan di sisi news yang akan rilis malam ini ya, menggambarkan indeks dolarnya melemah, besar kemungkinan XAU/USD masih berlanjut untuk bergerak bullish. Secara range memang menurut saya sih tidak terlalu besar ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini. Ya, besarannya hanya sebatas coba kita cek 14 ya, 14.24 dolar per troy ounce. Jadi tidak menunjukkan aktivitas yang sangat signifikan. Kalau kita tarik dari posisi titik terendah sampai menuju area fair value gap ya di sini di kisaran 2434.68 sampai dengan 2440.41 masih memungkinkan. Oke, karena terdekatnya target daripada 2420 ini sudah hampir sampai ya di posisi ini. Ya, menurut saya sih saya akan melihat dorongan tersebut akan memasuki wilayah area 50% ya, 2438.81 atau area imbalance ataupun area fair value gap di 2434.68 sampai dengan 2440. Dan area tersebut bisa dijadikan acuan ya untuk counter tekanan bullish ya, atau bullish koreksi bisa dipantau di wilayah tersebut. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Skenario kita tadi secara momentum memang masih kuat naik ya, karena dia sudah break daripada level ini, kita tandain ketika konsolidasi breaknya di atas, dan saat ini memang sedang dalam posisi pergerakannya tidak volatile. Oke. Dan selanjutnya potensinya adalah akan bergerak naik, tapi Anda bisa cek atau pantau ya di wilayah area 50% di sini. Kalau nanti betul-betul ada konfirmasi di 2438.81 atau masuk area fair value gap atau imbalance di sini, ketika ada momentum impulsif bearish ya, maka dia akan bergerak minimal 50% ya dari dorongan impulsif kenaikan ini. Ininya seperti itu ya. Sampai sini dulu ya untuk malam ini. Jadi memungkinkan sekali untuk XAU/USD masih melanjutkan pergerakan bullishnya. Oke, setelah breakout daripada area key level tersebut. Adapun kalau memang momentum dia kuat bergerak bearish ya, Anda bisa cek nanti batasan bawahnya. Menurut saya sih masih di area ini ya. Ini cukup acuannya cukup kuat. Kalau kita lihat ini adalah low yang terbentuk di hari ini ya, di posisi ini. Nah, ini ada potensi apa ini? Rally base rally ya, kecil di sini Anda bisa lihat. Nah, batasannya sebenarnya 2408 ini. Ya, batas paling terdekatnya ya. Tapi kalau kita mau melihat dorongannya yang kuat adalah di posisi ini, di bawah area ini. Nah, dua momentum ini kalau di breakout di area ini, maka bisa terjadi penurunan berlanjut
Oke, di sini area yang harus bisa kita lihat ya posisinya di area demand di sini ya. Oke, kurang lebih bentar 2396.66 sampai dengan 2393.14 sampai 2396.66 di area tersebut. Jadi kalau area demand ini di break, maka kekuatan bearishnya akan cukup signifikan, dan targetnya yang pertama adalah liquidity yang menjadikan titik low terendah di di minggu ini ya. Nih, ini adalah titik terendah di minggu ini yang akan diuji ketika terjadi momentum penurunan. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa XAUUSD ya, khususnya hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Anda tinggal pantau aja di area-area penting. Saya memiliki gambaran seperti itu ya untuk analisa hari ini. Semoga informasinya bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.